Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa, NIM 23011118130224 dari Ranpot C. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul pengaruh penambahan filter kecambah kacang hijau terhadap floktilitas spermatozoa ayam kampung. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, cek video berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul pengaruh penambahan filter kecambah kacang hijau terhadap fertilitas spermatozoa ayam kampung. Pertama-tama kita akan menjelaskan latar belakang dari proposal ini. Ayam kampung memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, yaitu dijadikan sebagai sumber daging, telur, dan bahan tambahan lainnya. Kendala yang sering dialami oleh sebagian besar peternak ayam di Indonesia yaitu rendahnya produktivitas ayam kampung. Peningkatan fertilitas dari spermatozoa ayam kampung merupakan salah satu indikator dalam peningkatan status reproduksi dan solusi untuk mengembangkan potensi peternak nasional, khususnya peternakan ayam kampung. Salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan dan memiliki khasiat yang baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas spermatozoa ayam kampung yaitu dengan kecambah kacang hijau. Kandungan nutrisi yang ada di dalamnya diharapkan mampu mencukupi kebutuhan nutrisi bagi sperma dan memberikan pelindungan yang baik terhadap kehidupan sperma. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan filter kecambah kacang hijau terhadap fertilitas spermatozoa ayam kampung. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi khususnya pada peternak ayam kampung mengenai pengaruh penambahan filter kecambah kacang hijau terhadap fertilitas spermatozoa ayam kampung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap. Kemudian unit percobaan yang digunakan meliputi 5 ekor pejantan ayam kampung yang berusia 6 bulan. Kemudian faktor penelitiannya penambahan filter kecambah kacang hijau. Selanjutnya level faktor, perlakuan awal diberi filtrat kecambah kacang hijau sebanyak 20 ml. Kemudian perlakuan pertama diberi filter kecambah kacang hijau sebanyak 15 ml. Perlakuan kedua diberi filter kecambah kacang hijau sebanyak 10 ml. Perlakuan ketiga diberikan filter kecambah kacang hijau sebanyak 5 ml. Dan perlakuan keempat diberi filter kecambah kacang hijau sebanyak 0 ml. Kemudian parameter yang diukur yaitu fertilitas spermatozoa ayam kampung. Kemudian selanjutnya kita akan membuat data abnormalitas spermatozoa ayam kampung, di mana terdapat 5 perlakuan dan 5 ulang. Selanjutnya kita akan membuat data percobaan dengan mengacak data yang kita peroleh. Selanjutnya kita akan menggunakan model linear DIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ, di mana I adalah perlakuan, terdapat 5 perlakuan, dan J adalah ulangan, terdapat 5 ulangan. Dengan YIJ adalah abnormalitas spermatozoa pejantan ayam kampung ke J yang mendapatkan perlakuan filtrat kecambah ke I. Kemudian mu adalah nilai tengah umum atau rata-rata populasi abnormalitas spermatozoa pejantan ayam kampung. Tau I adalah pengaruh dari perlakuan perbedaan level filtrat kecambah kacang hijau, dan epsilon IJ adalah perlakuan galat percobaan pada abnormalitas spermatozoa pejantan ayam kampung ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Kemudian hipotesis statistiknya H0 sama dengan 0, di mana tidak ada pengaruh perlakuan penambahan filtrat kecambah kacang hijau terhadap abnormalitas spermatozoa ayam kampung. Dan H1 tidak sama dengan 0, di mana minimal ada 1 perlakuan penambahan filtrat kacang hijau yang mempengaruhi abnormalitas spermatozoa ayam kampung. Kemudian, untuk melakukan perhitungan, langkah pertamanya, kelompokkan data dari semua perlakuan dan hitunglah jumlah masing-masing perlakuan, total perlakuan, dan nilai tengah atau rataan perlakuan seperti di bawah ini. Nah, di sini kita ada 5 perlakuan dan 5 ulangan. Pertama kita akan membuat total dari perlakuannya. Di sini data dari perlakuan 5 ulangan ini dijumlah hingga ketemu data sekian, dan rataannya diperoleh dari 5 ulangan dari perlakuan awal, dicari rata-ratanya. Selanjutnya
Setelah 5 perlakuan di total, kemudian ditotal kembali hingga oleh angka 170,21, dan dari rataan kelima perlakuan ini dirata-rata kembali hingga memperoleh angka 6,8084. Untuk langkah kedua yaitu menentukan nilai derajat bebas atau DB, faktor koreksi atau FK, jumlah kuadrat total atau JKX, jika perlakuan atau JKT, dan jika galat atau JKG. Gunakan XI apabila hasil abnormalitas spermatozoa pejantan ayam kampung perlakuan ke I, TI hasil abnormalitas spermatozoa pejantan ayam kampung perlakuan ke I, N jumlah satuan percobaan atau RT, T sama dengan jumlah perlakuan, dan R adalah jumlah ulangan. Nah, yang pertama kita akan menghitung DB total. DB total dengan rumus R kali T minus 1, di mana R adalah repeat atau ulangan 5, dan T adalah perlakuan 5. 5 kali 5 minus 1 dengan hasil 24. Kemudian menghitung DB perlakuan dengan rumus T min 1 sama dengan sekian. Kemudian kita akan menghitung galat dengan rumus T kali R min 1. Kita hitung, ketemu angka 20. Kemudian kita akan menghitung DB galat dengan rumus DB total minus DB perlakuan yang sudah kita peroleh dari DB total, yaitu 24 minus 4 sama dengan 20. Selanjutnya kita akan menghitung FK. FK sama dengan G kuadrat per N. G kuadrat kita peroleh dari jumlah total data, yaitu 170,21 kuadrat per R kali T sama dengan sekian. Kemudian kita akan menghitung JKX, jumlah kuadrat totalnya, yaitu dari data-data dikuadratkan kemudian dijumlahkan minus FK. FK yang sudah kita peroleh adalah 1158,85. Ketemu hasil sekian. Selanjutnya kita akan menghitung JKT. JKT diperoleh dari hasil total kemudian dikuadratkan per R ulangan 5 minus FK yang sudah kita hitung tadi. Kemudian diperoleh angka sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung JKG, jumlah yang kita peroleh dari JKX 0,9 minus JKT 0,23, kemudian hasilnya 0,6954. Langkah ketiga yaitu menghitung kuadrat tengah atau KT untuk masing-masing sumber keragaman dengan cara membagi JK yang bersangkutan dengan DB-nya. Yang pertama adalah KTT, kuadrat tengah T, yaitu dengan rumus JKT per T-1. JKT yang sudah kita hitung tadi yaitu 0,23125 per T-nya 5 minus 1, dan ketemu angka 0,05781. Kemudian kita akan menghitung KTG, kuadrat tengah galat dengan rumus JKG per T kali R-1. Kemudian angka-angkakan ke dalam rumusnya, ketemu angka 0,03477. Kemudian langkah keempat, menghitung nilai F untuk uji signifikasi dari perlakuan dan mencari nilai F tabel dari daftar F tabel dengan F1 sama dengan DB perlakuan sama dengan T-1, dan F2 sama dengan DB galat sama dengan T kali R-1. Nah, F itu kita peroleh dari rumus KTT per KTG. KTT yang sudah kita cari dimasukkan ke rumus dan KTG yang hitung dimasukkan. Ketemu angka 1,6625639985. Kemudian F1 diperoleh dari T-1, T-nya 5, min 1 diperoleh angka 4, dan F2 dengan rumus T kali R-1. Kemudian dari F tabel dengan F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 20 akan bernilai 2,87 dalam 5% dan 4,43 dalam 1%. Langkah kelima, kemudian masukkan semua perhitungan dari langkah kedua hingga langkah keempat dalam tabel analisis varian berikut ini.
Setelah kita hitung semuanya, kemudian masukkan DB perlakuan ke tabel dengan angka 4, DB adalah 20, kemudian di total hingga ketemu 24. Kemudian JKT dan JKG yang sudah kita hitung kita masukkan ke dalam tabel. Seperti KT juga, F hitung yang sudah kita hitung, dan F tabelnya yang sudah kita hitung dari sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari perhitungan CV. CV sebelumnya kita hitung terlebih dahulu rataan totalnya dengan rumus G per N. Jumlah data per N 5 kali 5 dari perlakuan kali ulangan. Dan ketemu 6,808 liter. Selanjutnya rumus dari CV sama dengan akar KTG per rataan total. Masukkan hasil dari KTG yang sudah kita hitung tadi ke rumus dan rataan total. Kemudian ketemu angka CV 2,74%. Dari perhitungan yang kita lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan terima H0 pada taraf signifikasi 5% atau P 0,05, F hitung kurang dari F tabel, maka dikatakan pengaruh perlakuan tidak nyata. CV kurang dari 15%, maka dikatakan data menyebar normal dan perlakuan homogen. Jadi, perlakuan penambahan filter kecambah kacang hijau tidak berpengaruh nyata terhadap fertilitas spermatozoa yang kampuh. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan proposal penelitian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.